adalah nama-nama khusus di level-level yang berbeda. Sekarang surga itu punya 4 tingkatan, punya 4 level. Satu level yang paling tinggi bersama Nabi SAW. Satu bersama Rasulullah. Ini pun ada 2. Ada yang langsung dengan Nabi, man ahabba sunnati, siapa yang cinta dengan sunnahku, faqad ahabbani, dia sungguh telah mencintaiku. Faman ahabbani kana ma'i fil jannah, siapa yang suka denganku, itu bersamaku di surga. Bahkan dalam hisabnya pun sudah ditunggu oleh Nabi Telaga Kausar. Sudah ditungguin Bu, Pak. Ya. Ada yang datang. Yang kedua, ada yang cuma jadi tetangga Nabi. Tetanggaan, tapi masih bersama Nabi. Satu surga, tetanggaan. Ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Saya dengan pemerhati anak yatim begini di surga dekatnya. Level yang kedua, itu adalah yang tinggal di taman surga. Dalilnya surat Az-Zariyat, surat 51 ayat 15 sampai dengan 23. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sementara orang-orang yang bertakwa ada yang tinggalnya nanti di taman surga. Apa keistimewaan taman surga? Sering saya ungkapkan. Kalau surga biasa itu yang melayani pelayan surga, namanya wildanun mukhalladun. Jadi kalau ibu sedang haus, dia ingin minum, datang pelayan surga, pangeran surga. Tampan luar biasa, bawa apa? Namanya gelasnya saja terbuat dari biaqwabi wa abarik wa kasimin ma'in. Terbuat dari emas-emas yang berkilauan. Bapak juga begitu, tapi di taman surga. Sekali lagi, taman surga itu yang memberi langsung Allah, Pak. Akhidina ma atahum rabbuhum. Kalau kita butuh apa-apa, Allah langsung yang kasih. Apa amalannya? Kita catat. 1, amalan taman surga ini tidurnya sedikit. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, orangnya sedikit tidurnya, banyak tahajudnya. Wabil asharihum yastaghfirun, kalau sudah menjelang mau fajar, berhenti tahajudnya, dia perbanyak istighfar pada Allah. Itu penghuni taman surga. Ini agak tipis di bawah. Kalau ini sedikit tidur, yang ini sedikit-sedikit tidur. Kayaknya doanya terlambat tuh. Yo, 3 sekarang. Sekarang kita lihat, saya mampu tidak di sini. Sahabat itu mengukur diri. Sahabat mengukur, ya Rasulullah, saya nggak mampu di sini. Saya belum bisa bangun dengan baik, ya. Kemudian juga belum bisa konsisten istiqomah untuk istighfar di waktu-waktu sahar. Apa yang bisa saya lakukan? Tunggangi ayat yang kedua. Apa itu? Minimal turun kelasnya di surga yang seluas langit dan bumi. Ali Imran surat yang ketiga, ayat 133, 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Segera kembali kepada Allah, segera istighfar, muhasabah kita, kemudian harapkan punya rumah di surga seluas langit dan bumi. Apa amalannya? Tolong perhatikan. 1, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. Tidak ada tahajudnya. Tidak ada misalnya istighfar di waktu menjelang fajarnya. Amalan pertama yang dilakukan adalah banyak-banyak berbuat baik, berbagi. Yang kedua, wal kadhimina al-ghaidha, menahan amarah. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, pandai memaafkan orang lain bila salah. Nah, yang ingin saya sampaikan, sekiranya Bapak Ibu belum sanggup pada yang pertama, tunggangi ayat yang kedua. Harus jelas orientasi hidupnya. Jadi mulai hari ini misalnya, maaf, aduh saya belum sanggup tahajud nih. Saya belum bisa bangun malam. Pilih kelas surga yang kedua. Minimal kalau saya tidak bisa tahajud, saya bisa memaafkan orang lain. Saya bisa menahan amarah. Masya Allah, ada seorang pemuda. Saya lihat ada beberapa pemuda. Jadi ceritanya sedang taklim, Nabi sedang mengajar. Ada pemuda mau datang, kata Nabi, akan datang seorang penghuni surga. Hari kedua pertanyaannya sama juga pernyataannya, akan datang seorang penghuni surga. Hari ketiga bahasanya berubah. Aku mendengar langkah penghuni surga. Sahabat penasaran, singkatnya Ali dan Mu'adz mengikuti sampai di rumahnya. Ternyata dilihat menginap. Malam pertama itu tidak tahajud. Malam kedua didengar bacaan Qur'annya, terbata-bata, tidak lancar baca Qur'annya. Begitu hari yang ketiga tidak puasa, Mu'adz heran, Ali heran. Ali dan Mu'adz ini termasuk sahabat yang dijamin masuk surga, minal ashrul basyarina bil jannah. Saya ingin tanya Bapak Ibu, kalau sekiranya Bapak Ibu dijamin masuk surga, sekarang apa yang dilakukan? Mau datang tidak ke masjid ini untuk taklim duha? Mau datang tidak? Ya. Saya tidak berbicara Nabi,
Saya tidak berbicara Rasulullah. Saya berbicara seorang sahabat yang sudah diberikan kabar gembira, kamu akan masuk surga. Masih penasaran dengan temannya yang disanjung oleh Nabi akan masuk surga. Akan datang pemuda ahli surga. Padahal dia pun sudah ahli surga. Baik. Disinilah kita harus membaca bahwa giroh sahabat dalam beramal itu luar biasa. Jadi kalau melihat temannya, misalnya lebih dari dia, itu ada kecemburuan. Kita kan lain ya, kita kebalik gitu. Tetangga jamaah saja kita yang sewot. Padahal tetangga yang jamaah, seharusnya kita terpancing ikut tuh. Itu teladan pertama yang disampaikan oleh para sahabat. Karena itu hati-hati jangan sampai mencela sahabat. Nabi sangat tidak suka. Nabi sangat tidak suka. Quran sangat memujinya dalam keadaan yang tidak punya mereka memberi, dalam keadaan yang tidak sanggup mereka beramal. Kita setetesnya saja belum mampu sudah bisa mencela, itu luar biasa. Oke. Kita lihat sekarang. Nah, ternyata kebiasaan pemuda tadi ketika ditanya oleh Ali dan Mu'ad, jawabannya hanya satu. Lastu min ahli tahajud. Saya memang bukan ahli tahajud. Lastu min ahli siyam. Saya juga bukan ahli puasa. Bacaan Quran saya biasa-biasa, tapi saya hanya membiasakan sebelum tidur saya maafkan siapapun yang punya salah kepada saya. Sebelum tidur. Disebut oleh Nabi seorang penghuni surga. Yang ketiga, yang terakhir atau yang keempat urutannya. Sekarang kita lihat, ya Allah, saya udah nggak bisa nih sesuai Nabi, susah. Yang kedua misalnya saya juga susah bangun tahajudnya, tapi bola bisa bangun. Yang ketiga mau cita-cita rumah di surga seluas langit dan bumi, keluasan ya Allah, ada nggak yang biasa-biasa saja? Bisa. Datang seorang sahabat kepada Nabi, pertanyaannya simpel. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku ibadah yang sangat ringan tapi bisa masuk surga. Hebat ya? Ajarkan kepadaku ibadah yang sangat ringan tapi bisa masuk surga. Apa kata Nabi? Kerjakan yang wajib saja, cukup. Salatnya yang wajib saja, puasanya yang wajib saja. Tidak usah tambah-tambah dengan sunnah, yang wajib saja. Ketika orang itu pergi, Nabi mengatakan pada para sahabat, "Lawis taqama dakhalal jannah." Kalau dia istiqamah konsisten, masuk surga dia. Cuma surganya di mana? Tapi ya Pak, kelas ekonomi juga mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarun ala qalbi bashar, enggak pernah terbayangkan. Nah, sekarang pertanyaan saya, maaf. Saya ingin tanya pada Bapak Ibu sekarang. Bapak Ibu itu sudah punya cita-cita mau surga yang di mana? Kalau saya yakin, menurut saya ini belum jelas. Bukan jelas tidaknya ahli surganya, bukan. Belum jelas cita-citanya sehingga amalnya pun tidak jelas. Ya kan? Kalau sedang bangun tahajud, kalau enggak ya enggak, gitu kan? Kalau sedang ada uang ngasih, kalau enggak ada ya enggak. Tidak jelas. Kenapa? Karena tidak pernah punya sandaran amal. Tidak menunggangi ayatnya. Kalau kita ingin ikut sunnah Nabi, maka mulai yang pertama dilakukan, keluarkan ayat-ayat orientasi akhiratnya, tunggangi ayatnya. Jadi sekarang ya Allah, saya punya ingin cita-cita di taman surga. Kalau ini keberatan misal, di taman surga. Hitung amalannya, 1, tahajud. Mulai dari sekarang rencanakan, kalau malam jam sekian saya bangun. Orang-orang yang punya orientasi jelas ini, itu pasti amalannya akan tertata. Dia sudah siapkan. Tidak usah repot-repot jauh-jauh. Tadi kayak pemuda tadi gak sanggup tahajud, dia tunggangi ayatnya. Yang penting tiap malam saya maafkan orang. Dijamin oleh Nabi masuk surga. Nah, tapi yang paling penting di antara semua uraian ini, Al-Quran memberikan isyarat kalau bisa maksimalkan dulu yang pertama ini. Cintai sunnah Nabi. Usahakan seluruh kehidupan kita sesuai dengan Nabi SAW. Minimal kalau ini sudah diusahakan karena cintanya saja, sekalipun tidak sanggup di sini, level yang kedua yang bisa kita dapat.